Selamat datang di tutorial dasar Microsoft Excel. Pada tutorial ini, saya akan menunjukkan bagian yang sangat dasar yang mungkin perlu Anda ketahui sebelum mulai menggunakan Excel. Versi Excel yang akan saya gunakan pada video ini adalah Microsoft Excel 2019 untuk Windows. Dan jika Anda menggunakan versi yang berbeda baik lebih tinggi atau lebih rendah, versi baru atau versi lamanya, atau jika Anda menggunakan pada Mac OS, mungkin Anda akan menemukan sedikit perbedaan. Tapi sebagian besar atau hampir 95% yang akan saya demokan kepada Anda, sudah sangat bisa dipraktekkan oleh Anda sendiri dengan menggunakan Excel. Saya mulai dengan mengklik ikon di sini untuk mulai menggunakan Excel, dan selanjutnya kita memilih apakah ingin membuat file Excel dengan template yang ada, atau membuat file yang baru. Bisa Anda lihat, tersedia banyak sekali template yang bisa Anda gunakan. Ini adalah tampilan Excel Tour yang bisa Anda gunakan untuk mempelajari dasar-dasar penggunaan Excel. Dan karena Anda sedang menyaksikan video saya, jadi saya akan melewatkan bagian ini. Tersedia cash flow analysis, email insight, stock symbols, atau sales invoice. Ada juga template untuk menyusun budget atau budget family. Ya, itulah template Excel yang bisa Anda gunakan. Anda cukup memilih salah satu, lalu merubah data yang sudah tersedia. Jadi silakan Anda eksplor sendiri fitur yang satu ini. Template yang tersedia untuk Anda sebanyak 30 ini merupakan pilihan untuk Anda, apakah ingin menggunakannya atau tidak. Anda juga bisa mencari template secara online. Jadi saya akan mencoba mencari template budget. Dan seperti yang bisa Anda lihat, banyak sekali template yang bisa Anda gunakan. Tidak hanya family budget, tersedia banyak sekali pilihan yang bisa Anda gunakan. Anda dapat memilih salah satu template budget yang menurut Anda cocok. Klik tombol Create, Excel akan membuat salinan yang bisa Anda buka dan gunakan. Jadi silakan Anda bereksplorasi sendiri. Yang disediakan oleh template adalah file yang sudah terisi dengan angka, jadi Anda tinggal merubah sesuai kebutuhan. Template ini sangat membantu, tapi saya harus mengatakan bahwa jika Anda ingin belajar, maka mulailah dari blank workbook. Jadi saya akan memilih blank workbook dan akan ditampilkan jendela utama Excel yang masih kosong. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mempelajari lingkungan kerja yang ada pada jendela Excel 2019, karena terdapat beberapa istilah yang harus Anda ketahui. Pertama, mari kita lihat di sebelah atas. Anda akan melihat Home tab. Tab Insert, Page, Layout, dan masih banyak tab lainnya. Dan seperti Anda lihat, tab-tab tersebut sangat penting. Saat Anda mengklik tab tertentu, akan ditampilkan apa yang disebut ribbon. Ini adalah ribbon untuk tab Home. Dan jika saya mengklik tab Layout akan ditampilkan layout ribbon. Dan setiap ribbon dibagi ke dalam grup. Dan seperti yang Anda lihat, saya punya grup Themes, Page Setup, dan Scale to Fit. Dan semua grup tersebut ada pada ribbon Layout. Jadi untuk masuk ke layout ribbon, saya klik dahulu tab Layout. Jadi itulah beberapa istilah yang harus Anda ketahui, yaitu tab, ribbon, dan grup. Anda akan melihat pada sudut setiap grup terdapat sesuatu yang saya sebut dengan button. Jadi pada grup Scale to Fit terdapat launch button pada bagian sudut. Pada setiap sudut grup, terdapat launch button di sudutnya, tapi pada grup Arrange tidak ada launch button. Fungsi dari launch button adalah memberikan Anda lebih banyak pilihan. Jadi sesungguhnya yang coba ditampilkan oleh Microsoft adalah menyederhanakan tampilan page layout option melalui ribbon ini. Terdapat batasan tampilan pada Word. Dan karena terbatasnya ruang pada setiap grup, terkadang tombol-tombol dikelompokkan ke dalam grup-grup kecil. Tapi untuk menu yang lebih banyak, menu tersebut tidak dapat ditampilkan semua. Karena itu dibuatlah launch button. Semoga Anda sudah hafal istilah-istilah yang saya sebutkan. Karena saya akan menggunakan istilah-istilah tersebut pada tutorial ini. Istilah lain yang harus Anda ketahui adalah spreadsheet. Yang Anda lihat sekarang adalah spreadsheet. Spreadsheet terdiri atas baris dan kolom. Anda bisa melihat kolom A, B, C, dan seterusnya. Dan jika saya geser scroll ke sebelah kanan, Anda bisa melihat lebih banyak kolom. Dan jika kita geser lebih ke kanan, ada lebih banyak lagi kolom. Dan setelah kolom Z, Anda akan melihat kolom A. Dan semakin banyak kolom di spreadsheet. Sekarang bagaimana dengan baris? Kita lihat baris 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi spreadsheet terdiri atas baris dan kolom. Pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel. Jadi ini adalah sel. Dan setiap sel di Excel mempunyai nama.
Jadi sel ini disebut dengan sel C2. Dan itulah cara memberi nama sebuah sel. Gampang bukan? Karena sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, jadi sel ini disebut dengan sel M9. Dan ini adalah sel I16. Mungkin kelihatannya sepele dan tidak penting. Tapi dalam Excel pemahaman tentang sel ini sangat dibutuhkan. Dan jika Anda sudah paham cara memberi nama sel, Anda bisa melakukan sesuatu dengan sel tersebut. Maksudnya isi yang ada pada tiap sel. Kita akan bekerja dan membahas lebih lanjut tentang sel ini nanti. Selain baris, kolom dan sel, ada bagian lain dari spreadsheet yang harus Anda ketahui, yaitu range. Range adalah kumpulan sel yang tergabung. Sebuah range bisa seperti ini. Seperti ini atau seperti ini. Atau juga kumpulan bermacam sel. Jadi range adalah sel yang tergabung atau terblok. Dan range ini juga bisa diberikan nama seperti sel. Jadi sel berikut adalah L7. Saya juga bisa memberi nama range ini. Cara memberi nama untuk sebuah range adalah ambil nama sel di kiri atas yaitu L7, diikuti dengan kata melewati, dilanjutkan dengan nama sel di sebelah kanan bawah yaitu 12. Jadi L7 melewati N12. Itulah nama dari range ini. Jadi Anda harus pahami lebih dulu semua istilah tersebut. Cara menuliskan range tersebut adalah ketik huruf L7, simbol untuk menggantikan kata melewati adalah titik koma. Lalu diikuti dengan huruf N12. Jadi begitulah cara untuk memberikan nama range. Sekarang kita hapus atau kosongkan dulu selnya. Itulah beberapa informasi yang perlu Anda ketahui agar Anda bisa menggunakan Excel dengan baik. Saya akan mengulang apa yang sudah kita bahas mengenai antar muka Excel, yaitu ribbon, tabs, group, dan juga spreadsheet. Anda juga harus mengerti kolom, baris, sel, dan range. Dan nanti saya akan menambahkan beberapa istilah lagi untuk Anda. Area kerja berada pada sebuah sheet, dan saya bisa menambahkan sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Semua sheet yang ada, jika digabungkan maka akan menjadi sebuah workbook. Jadi workbook terdiri dari sheet atau worksheets. Sampai sini harusnya Anda sudah memahami dasar-dasar untuk menggunakan Excel. Sekarang kita mulai bekerja dengan spreadsheet Excel yang sebenarnya. Sekarang untuk memudahkan Anda saya akan memperbesar sedikit. Jadi saya akan menggunakan slider di sudut kanan bawah. Dan saya cukup menggeser untuk memperbesar spreadsheet sehingga lebih mudah bagi Anda untuk melihat semuanya. Sekarang saya akan mengklik salah satu sel dan memasukkan beberapa data di sel A1. Dan sebagai contoh, misalnya saya akan membuat data dari koleksi film saya. Jika Anda adalah pemilik penyewaan film, maka Anda bisa membuat data film sekaligus transaksi penyewaan film dengan Excel. Atau jika Anda adalah seorang sekretaris pada sebuah sekolah yang bertugas mencatat setiap barang yang ada, Anda dapat memanfaatkan Excel untuk aktivitas Anda. Saya akan memberikan contoh dengan membuat data film yang saya miliki. Pertama, saya harus membuat judul di atas sini. Jadi saya akan mengisi di sel A1, dan saya akan mengisinya dengan teks movie inventory. Dan jika Anda perhatikan bahwa tulisan saya lebih besar dari ukuran sel itu sendiri, yaitu terlalu ke kanan. Tapi tidak perlu khawatir, cukup tekan tombol Enter di keyboard, dan saya sudah berhasil memasukkan sebuah data di spreadsheet saya. Dan sekarang kita lihat bahwa kalimat movie inventory lebih besar dari sel A1 dan melewati sel B1. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Jika ingin menginput di sel B1, klik di sel B1 lalu tekan tombol Enter. Anda akan melihat bahwa kalimat movie inventory berada pada sel A1. Jadi sesungguhnya mereka tidak bergabung, tapi hanya saling menutupi. Tidak perlu khawatir jika teks Anda terlalu lebar untuk sel A1. Agar spreadsheet Anda lebih baik, maka Anda harus merapikan hal tersebut. Saya akan menunjukkan caranya untuk Anda. Sebenarnya bukan masalah besar, lalu bagaimana jika saya ingin membuatnya menjadi lebih baik? Yang harus saya lakukan adalah, saya akan menarik kolom atau baris yaitu dengan meletakkan mouse saya di antara dua kolom. Jadi ini adalah kolom A dan kolom B, letakkan mouse di antara dua garis kolom, lalu Anda akan melihat kursor mouse berubah menjadi panah seperti ini. Sekarang Anda lihat saat saya selesai mengisi sel, lalu menekan tombol Enter. Secara otomatis kursor akan turun ke bawah. Saat Anda menekan tombol Enter, Anda akan pindah ke baris di bawahnya. Jika Anda ingin menaikkan spreadsheet, Anda bisa menahan tombol Shift diikuti dengan menekan tombol Enter. Jadi Anda bisa menekan Shift Enter untuk naik dan Enter untuk turun.
Bagaimana jika Anda ingin menggeser ke kanan? Misalnya saya akan mengetikkan data di sel B1. Saya bisa menekan tombol Tab dan akan bergeser ke kanan, jadi saya bisa memasukkan teks di sini. Lalu tekan Tab dan masukkan teks lagi dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana jika Anda ingin bergerak ke kiri? Anda pasti sudah tahu jawabannya. Tekan tombol Shift diikuti dengan tombol Tab. Jadi tombol Shift digunakan untuk melakukan perintah sebaliknya. Jika tombol Enter untuk turun, maka Shift Enter untuk naik. Tombol Tab untuk ke kanan dan Shift Tab untuk ke kiri. Cara lain untuk memindahkan kursor pada spreadsheet Anda adalah dengan menekan tombol panah di keyboard untuk ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Memang agak aneh sih menggunakan tombol Enter atau Shift Enter. Tapi saya hanya ingin menunjukkan cara lain. Dan tentu saja Anda bisa menggunakan mouse untuk berpindah kemanapun Anda inginkan. Tapi seandainya Anda bisa belajar menggunakan Excel tanpa menggunakan mouse, berarti Anda sudah mulai menjadi mahir. Oke, sekarang saya sudah membuat judul. Dan sekarang saya menuju ke sel A2 dan mengetikkan di sana title. Di kolom ini saya akan mengisi dengan judul film. Selanjutnya saya tekan Tab untuk pindah ke kanan dan mengetikkan date purchased, tekan Tab lagi, ketik rating, tekan Tab lagi, ketik value, Tab lagi, ketik genre dan tekan Tab lagi, ketik location. Dan inilah table untuk menampung informasi mengenai film yang saya punya. Selanjutnya saya tekan Enter untuk memasukkan record yang pertama. Record ini merupakan judul film yang pertama. Misalnya saya akan mengetikkan judul filmnya Star Wars. Lanjut untuk mengisi kolom selanjutnya, misalnya saya isi dengan tahun 2007. Ratingnya adalah PG. Biayanya sekitar $5 dan genrenya adalah science fiction dengan lokasi di living room. Itulah contoh untuk data atau baris yang pertama. Jadi untuk memasukkan data ke dalam spreadsheet, klik lebih dulu sebuah sel, lalu isi datanya. Bagaimana jika saya segera menghapusnya? Apa yang terjadi? Baiklah, alasannya saat saya mengklik sekali di sel tersebut, apapun yang saya ketikkan akan menggantikan isi sel sebelumnya. Yang harus Anda pahami adalah perbedaan merubah isi sel dan menghapus isi sel. Untuk merubah perkata, Anda harus mengklik 2 kali. Sekarang perhatikan apa yang terjadi saat saya mengklik 2 kali. Yang terjadi adalah saya langsung masuk ke dalam sel tersebut. Lalu dilanjutkan dengan merubah isi sel. Anda bisa menggunakan panah di keyboard untuk memindahkan kursor ke tempat yang Anda tuju. Perhatikan perbedaan saat Anda mengklik sekali atau 2 kali pada sebuah sel. Misalnya jika ingin merubah sebuah huruf pada sebuah sel, atau saya tidak ingin merubah semuanya, berarti saya harus klik 2 kali. Saat sudah masuk ke dalam sel dan Anda lihat kursornya, Anda bisa memindahkannya ke sel yang akan Anda perbaiki, lalu tekan Enter jika sudah selesai. Anda harus teliti saat menggunakan Excel, karena jika Anda bekerja dengan detail, Anda akan semakin mahir menggunakan Excel. Jadi simak terus tutorialnya dengan baik. Semoga kemampuan Anda dalam menggunakan Excel bisa meningkat. Saya akan melanjutkan pengisian data, dan akan saya lanjutkan tutorialnya. Oke, saya sudah selesai memasukkan data film, saya akan mengecilkan layar sehingga Anda bisa melihat keseluruhan data. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memperbaiki tampilan sehingga lebih baik untuk dilihat, karena rasanya ada yang kurang pada tampilan data seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan agar terlihat lebih baik adalah, pertama di bagian atas, yaitu judul agak terlalu ke kanan sehingga terlihat kurang bagus. Saya akan mengklik pada sel tersebut dan saya akan mengklik di sini, di bagian tab Home di Home Ribbon. Saya akan memberikan efek tebal sehingga terlihat lebih baik. Perhatikan bahwa saya juga bisa menggunakan Paint Bucket Tool untuk memberi warna sel. Anda bisa merubah latar belakang atau membiarkannya tetap berwarna putih. Jika tidak ingin memberi warna, silakan klik panah di sampingnya lalu pilih No Fill. Saya juga bisa merubah warna teks. Itu juga sifatnya opsional untuk Anda. Saya akan merubahnya kembali menjadi hitam. Saya juga bisa membuat cetak miring atau garis bawah. Semua cara tersebut bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan. Cara lain yang bisa saya gunakan adalah, klik sel A1 kemudian drag. Saat ini saya sedang menahan klik kiri, dan saya akan memblok mulai dari kolom A dan berakhir pada kolom F. Tidak ada isi pada kolom A1 sampai F1, jadi saya tinggal memblok kolom-kolom tersebut. Sekarang saya akan masuk ke tab Home, ada tombol pada grup alignment yaitu Merge and Center. Dan jika saya klik sel yang diblok tadi akan tergabung menjadi satu. Jadi sel yang saya blok tadi menjadi lebih panjang dan teksnya berada di tengah.
Merge and Center ini sangat membantu. Prinsip kerja Merge and Center adalah menghapus sel yang diblok lalu menggabungkannya menjadi satu. Dan membuat teks menjadi di tengah. Tampilan saat ini menurut saya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa teks yang kita buat kadang tidak terlalu pas pada sel. Dan menurut saya, itu kurang bagus. Jadi saya harus mengarahkan kursor ke atas seperti ini, lalu klik dan tahan untuk menampilkan seluruh isi sel. Ada satu cara lain yang lebih cepat. Yaitu arahkan mouse ke atas dan letakkan di antara dua kolom, lalu klik 2 kali. Dan seperti inilah hasilnya. Secara otomatis akan menyesuaikan isi dari sel sehingga seluruh isi sel akan terlihat. Saya akan melakukan hal yang sama untuk kolom yang lain. Perhatikan untuk kolom rating yang agak sedikit lebih sempit karena memang isi selnya sedikit. Saya lanjutkan dengan kolom value dan seterusnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda trik lain untuk menghemat waktu Anda selain dari melakukan double klik. Yaitu dengan melakukan klik sekali, kemudian blok sesuai keinginan Anda sampai akhir sel. Lalu kemudian klik 2 kali di antara 2 kolom. Anda bisa mengklik 2 kali di kolom yang mana saja, dan perhatikan. Semua kolom akan menyesuaikan isi dari selnya. Setiap kolom yang saya blok akan terkena pengaruh tersebut. Dan sekarang benar-benar ukurannya sudah sesuai dengan isi dari masing-masing sel. Dan jika saya geser ke kiri, Anda bisa melihat semua sel sudah benar-benar sesuai ukuran. Dan seperti yang disampaikan, bahwa setiap sel yang saya pilih atau setiap kolom yang saya pilih akan terkena efek double klik tadi. Cara tersebut cukup praktis menurut saya. Jadi jika Anda ingin menyesuaikan beberapa kolom, Anda harus memblok kolom tersebut lebih dulu. Satu trik lain adalah, saat Anda memblok semua kolom, Anda bisa melakukan sesuatu yang lain. Cara cepat memang dengan melakukan double klik. Tapi Anda bisa melakukan hal lain, yaitu dengan memblok beberapa kolom, lalu merubah ukurannya sambil menahan mouse kiri, lalu lepaskan. Dan Anda lihat, semua kolom yang saya blok akan terkena pengaruh. Namun kadang kita perlu membuat kolom sempit, walaupun tidak cocok dengan isi selnya. Jadi Anda tidak perlu membuat semua isi sel terlihat, tapi jika Anda ingin membuat tampilan sel Anda lebih baik, sekarang Anda sudah tahu caranya. Sekarang saya akan masuk ke kolom Movie Inventory dan membuat garis bawah. Dan di bawahnya saya akan membuat nama kolom ini agak berbeda. Pada video selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagian yang sedikit lebih rumit, tapi bisa menghemat waktu dan tenaga Anda dalam membuat spreadsheet. Dan kita juga akan belajar mengenai formula dan fungsi yang merupakan fitur utama dari Excel. Saya pilih bold dan italic pada ribbon. Dan semua yang terblok akan terkena efek bold dan italic. Jadi saya harap sampai sini Anda paham mengenai semua fitur yang ada pada Excel. Harusnya Anda sudah memahami apa itu sel, tabs, group, ribbon dan lain-lain. Ada juga kolom, row, cell dan range juga workbooks. Dan Anda harusnya sudah bisa bagaimana memasukkan data dan memblok data tersebut untuk memberikan efek tertentu. Kita juga sudah belajar bagaimana merubah ukuran kolom dengan beberapa cara. Ingat kembali bahwa Anda bisa memberikan efek pada baris juga. Saya bisa membuat sebuah baris menjadi lebih lebar, atau saya bisa melakukan double klik di antara dua baris, agar sesuai dengan isi dari baris tersebut. Anda bisa memberikan efek lebih dari satu baris dengan satu kali klik, yaitu dengan memblok baris tersebut. Dan itulah seluruh trik yang sudah saya tunjukkan kepada Anda mengenai manipulasi kolom. Dan Anda juga bisa mempraktekkan cara tersebut untuk baris. Jadi menurut saya, semua cara tersebut harusnya bisa memberikan Anda pengetahuan dasar untuk memahami bagaimana cara bekerja dengan Excel. Dan itulah seluruh trik yang sudah saya tunjukkan kepada Anda mengenai manipulasi kolom. Dan Anda juga bisa mempraktekkan cara tersebut untuk baris. Jadi menurut saya, semua cara tersebut harusnya bisa memberikan Anda pengetahuan dasar untuk memahami bagaimana cara bekerja dengan Excel. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda.